di masjid kah atau di rumah? Baik. Jawabnya bahwa boleh jenazah itu disolatkan di masjid, boleh ya, boleh. Tapi yang lebih utama dan lebih mendekati sunnah sebenarnya bukan di masjid. Bukan di masjid. Artinya lebih sering Rasulullah menyolatkan jenazah sama adanya dalam salat ghaib seperti halnya kepada An-Najasyi, raja Ethiopia yang meninggal di kejauhan, ataupun salat yang mayitnya ada syahid hadir di situ, mayit hadir ada di situ. Lebih sering Rasul perbuat itu bukan di dalam masjid, melainkan di mana? Ini dia agak sedikit berbeda dengan kita. Di halaman masjid Rasulullah itu ada tempat yang pernah suatu ketika Rasul dihampiri oleh Jibril di tempat itu. Di tempat itulah Rasulullah ya mengkondisikan para jenazah untuk disolatkan secara berjamaah di situ. Tapi bukan di dalam ruang masjid. Sayangnya hal demikian tidak ada di kita. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang berlangsung di Masjid Haram Nabawi Madinah atau di Masjid Haram Makki sekalipun sekarang nggak seperti itu lagi kan? Tidak seperti itu. Artinya kalau kita lihat di Masjid Haram Makkah kan bukan di pelataran dibuat kan, tapi dekat dengan Ka'bah langsung berhadapan dengan imam, dibawa ke sana itu, bukan di pelataran. Maknanya bahwa saat ini pun di Masjid Nabawi, termasuk di Masjid Haram Makkah, tidak lagi ada fina itu, halaman yang memang dikhususkan di masa Rasulullah untuk menegakkan salat jenazah. Sehingga sekarang pun pelaksanaan salat mayit itu dilakukan di dalam masjid. Tapi intinya kalau kembali kepada dasar sunnahnya, Rasulullah semasa hidupnya lebih sering menegakkan salat jenazah bukan di dalam masjid, melainkan di halaman Masjid Nabawi atau di musalla. Jadi kalau ditanya mana lebih utama, tetap di luar masjid lebih utama, lebih mendekati sunnah. Tapi mengingat masjid-masjid yang ada saat ini sama adanya di Indonesia, termasuk di Saudi Arabia, di tanah suci Makkah dan di Madinah, tidak terkondisikan untuk ada space buat sholat jenazah itu, maka tidak jarang sholat pun dilangsungkan di dalam masjid dengan pertimbangan bisa lebih menampung lebih banyak orang ikut serta dalam sholat dan turut mendoakan ampunan bagi si mayit. Kedua-duanya boleh. Jadi mungkin pertimbangan sekarang lebih kepada masjid itu lebih banyak menampung jamaah, yang diharapkan lebih banyak pula doa dan ampunan yang bisa disampaikan oleh yang sholat kepada mayit. Demikian mungkin Bapak Ibu yang harus saya sampaikan dalam pengajian kali ini. Saya persilakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Yang pertama, benar, ada di sementara masyarakat kita, bukan hanya di tanah air itu Pak, di sementara saudara kita kaum muslimin di negara Arab juga ada yang langsung hal demikian. Kalau sudah ada seorang syekh, semisal rahimahullah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama besar di Mesir itu meninggal, itu jutaan orang numpuk ke kampungnya. Saya ingat betul itu meninggal. Ketika terdengar berita wafatnya beliau, itu seolah-olah orang seperti orang yang bengong. Syekh sudah meninggal. Pelajar-pelajar yang ramai itu tiba-tiba senyap gitu, sedih. Dan itu baru diumumkan esok harinya, setelah malam harinya beliau wafat, itu belum diberitakan itu. Atas perintah pihak keamanan negeri Mesir kepada keluarga diperintahkan untuk tidak memberitahu ke pihak manapun sampai dikondisikan dulu jalan menuju kampung beliau. Setelah diantisipasi akan banyak orang membludak ingin turut menyolatkan beliau. Ini seorang ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang mungkin belakang dikenal di kita dengan tafsir Sya'rawinya yang sudah diterjemahkan oleh sementara kawan-kawan dari Mesir itu, ada tafsir Sya'rawi. Baik, ada tidak kurang dari 1 juta orang numpuk ke sana. Itu pun setelah diblokir jalan oleh polisi, kalau enggak akan terus datang orang. Konon itu ada bergelombang orang turut menyolatkannya karena tidak bisa ikut menyolatkan, bergelombang. Baik, bagaimana saya menyikapi pertanyaan ini? Bahwa apa yang berlangsung secara umum dalam sholat jenazah yang Rasul lakukan semasa hidupnya, tidak ada hal demikian. Itu prinsipnya, itu dasarnya. Itu Pak ya, nggak ada itu berulang-ulang. Habis Rasul datang lagi sahabat, gelombang berikutnya ikut menyalakan, tidak.
ya, tapi sekali sholat sudah. Beda halnya kalau ada orang yang ada riwayat sahih ya, tapi ada riwayat sahih di luar itu menyebutkan bahwa Rasulullah pernah suatu ketika merasa kehilangan dengan seorang wanita yang kerap membersihkan Masjid Nabawi. Sehingga kata Rasulullah, kemana ini orang? Jawab sementara sahabat, sudah wafat ya Rasulullah. Kenapa tidak diberitahu kepada aku? Kata mereka, kami sholatkan dia di malam hari ya Rasulullah. Kami tidak ingin mengganggu tidurmu. Mengganggumu, kata sementara sahabat. Kalau gitu tunjukkan kuburnya kepada aku. Lantas Rasul pergi ke sana bersama sekelompok sahabat dan dia sholatkan di sisi kuburnya. Di sisi kuburnya. Jadi memang ada riwayat yang berupa pengecualian. Jadi itu sudah disolatkan sebenarnya. Tapi karena Rasul merasa begitu utama sahabat yang meninggal itu, maka Rasul pergi menuju kuburnya dan ikut menyolatkan di situ bersama Rasul menjadi imam dan menyolatkan bersama sekelompok sahabat yang mendampinginya. Jadi tapi prinsipnya bahwa secara umum tidak ada pelaksanaan sholat jenazah itu bergelombang-gelombang. Kenapa? Karena hukum sholat jenazah itu apa? Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Bahwa kewajibannya jatuh kepada umat secara umum yang ada di negeri itu, ya, yang berdomisili di tempat mayit itu meninggal. Ketika sholat itu sudah ditegakkan, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Jadi kalau sudah tegak, apalagi namanya itu gitu. Itu prinsipnya. Tapi memang saya tidak bisa menyalahkan secara mutlak. Kenapa? Sebab ada memang riwayat-riwayat sahih yang lain menyebutkan bahwa memang pernah Rasul, meski ini jarang-jarang Rasul berbuat, kondisional mungkin ya, jarang-jarang Rasul berbuat, Rasul menyolatkan ya mayit yang sudah disolatkan, termasuk di sisi kuburnya tadi. Satu. Atau yang kedua, ini juga hadis sahih. Hadis sahih. Ini bahkan betul tuh Pak. Saya buat catatan di kitab Albani. Saya buat catatan. Salat atas mayit yang sama berulang kali. Saya buat catatan sih. Karena ini ada riwayatnya, jadi saya nggak berani mempersalahkan secara mutlak. Meski ini memang tidak lazim Rasul berbuat semasa hidupnya. Saya buat catatan. Salat atas mayit yang sama berulang kali. Jadi nggak bisa saya katakan ini mengatakan bid'ah. Kenapa? Ini hadis sahih. Bisa dirujuk nanti bahwa ketika Hamzah paman Rasul wafat di perang Uhud, maka Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan jenazah Hamzah agar disolatkan menghadap kiblat. Kemudian Rasul bertakbir di situ sebanyak 9 kali. Jadi hadis ini sekaligus menyebutkan bahwa jumlah bilangan takbir dalam sholat jenazah tidak wajib hanya 4 kali saja. Ya, boleh sampai 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Riwayat mengatakan 4, nanti akan kita bahas 4 sampai 9. Enggak pernah Rasul bertakbir dalam salat jenazah lebih dari 9, enggak pula pernah kurang dari 4. Oke. Nah, ini hadis sahih. Kemudian para sahabat pun mengumpulkan para syuhada Uhud yang lain. Syuhada perang yang lain. Apa yang terjadi kemudian? Kullama utiya bi syahidin wudi'a ila Hamzah. Setiap dibawa, ya Rasulullah, salatkan ini ya Rasulullah. Salatkan ini, dibawa lagi. Ketika dibawa masing-masing syahid ini dalam perang Uhud, kan banyak meninggal tuh. Kan kaum muslimin dalam keadaan kalah pada akhirnya setelah menang, karena ada sementara orang yang tergiur dengan rampasan perang, akhirnya membelot dari perintah Rasul. Pada akhirnya kalah, ya, wafatlah Hamzah dan banyak kaum muslimin di situ. Setelah Rasul salatkan Hamzah, datang yang lain, ya Rasulullah, salatkan ya Rasulullah. Dibawa syahid yang lain. Ditaruh di sisi Hamzah, salat lagi Rasul. Fa shalla alaihi wa 'ala syuhada. Maka Rasul salat atas jenazah Hamzah dan atas jenazah syuhada yang lain sampai sebanyak 72 salatan. 72 kali salat Rasul terjadi. 72 kali Rasul salat atas Hamzah dan syahid yang lain. Hamzah, syahid yang lain, terus ditambah di sini. Itu bermakna ada saat di mana Rasulullah menyolatkan, hadis sahih menyolatkan seorang mayit yang sama berulang-ulang kali. Saya belum mendapat penjelasan yang lebih tentang ini, tapi paling tidak ketika ada orang melaksanakan itu, saya nggak berani mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah berbuat. Hingga saya punya penjelasan. Karena ini zahirnya nas menyebutkan demikian. Demikian Pak ya. Sekalipun itu tidak lazim beliau berbuat semasa hidupnya. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penguasa. Iya, penguasa.